Selamat datang kembali di Piranbae. Terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, dan selamat hingga akhirat. Di seluruh dunia, penampakan UFO terus memicu rasa penasaran. Dari laporan militer hingga warga sipil, fenomena ini menantang pemahaman kita tentang langit. Dalam video ini, kita akan menyelami beberapa penampakan UFO paling misterius yang pernah tercatat, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di langit kita. Apakah ada yang lebih dari sekadar mitos? Mari kita temukan jawabannya. Insiden hutan Rendlesham terjadi pada akhir Desember 1980 di dekat pangkalan militer RAF Woodbridge dan RAF Bentwaters di Suffolk, Inggris. Adalah salah satu penampakan UFO yang paling terkenal dalam sejarah. Kejadian ini dimulai ketika personel militer melihat cahaya aneh yang turun ke dalam hutan. Saat para saksi mendekat, mereka melaporkan melihat sebuah pesawat besar dengan lampu merah berdenyut yang melayang di atas tanah. Beberapa bahkan menggambarkannya memiliki kaki, dan pesawat itu bergerak melalui pepohonan sebelum menghilang. Malam berikutnya, penampakan lainnya terjadi, termasuk objek bercahaya yang terpecah menjadi beberapa cahaya lebih kecil di langit. Setelah dilakukan penyelidikan, militer menemukan 3 cekungan di tanah yang disertai dengan pembacaan radiasi tinggi. Meskipun ada bukti fisik dan laporan saksi yang banyak, masih ada keraguan. Dengan beberapa pihak menyarankan penjelasan alami, seperti mercusuar Orford Ness yang terdekat. Namun, tokoh kunci yang terlibat, termasuk Letnan Kolonel Charles Halt, tetap berpendapat bahwa penjelasan ekstraterestrial adalah yang paling masuk akal dan mengklaim bahwa peristiwa ini ditutup-tutupi oleh otoritas Inggris dan Amerika. Cahaya Phoenix terjadi pada 13 Maret 1997, merupakan salah satu penampakan UFO paling terkenal dan disaksikan luas dalam sejarah. Ratusan orang di seluruh Arizona, dari penduduk lokal hingga pilot maskapai, melaporkan melihat serangkaian cahaya misterius yang bergerak melintasi langit dalam formasi V. Beberapa menggambarkan cahaya tersebut membentuk bentuk bumerang, sementara yang lain mencatat bola api seperti obor dengan ekor. Objek itu dikatakan sangat besar, dengan perkiraan ukuran yang bisa mencakup beberapa lapangan sepak bola, dan tampaknya menutupi bintang-bintang saat melintas. Peristiwa ini memicu campuran rasa ingin tahu dan skeptisisme publik, terutama setelah pejabat pemerintah awalnya meremehkan insiden ini, kemudian mengaitkannya dengan flare militer dan formasi pesawat. Namun, banyak saksi, termasuk profesional seperti mantan personel militer, terus meyakini bahwa peristiwa itu tidak seperti yang pernah mereka lihat sebelumnya, yang terus memicu perdebatan dan rasa ingin tahu tentang cahaya Phoenix. Meski ada penjelasan resmi, kasus ini tetap belum terungkap, dan menjadi kontribusi penting dalam budaya dan diskusi UFO. UFO di fasilitas misil di Minot. Pada tahun 1966, terjadi insiden UFO di fasilitas misil di Minot, North Dakota, yang dianggap sebagai salah satu yang paling signifikan dalam sejarah Angkatan Udara Amerika. Kapten Robert Salas dan timnya yang ditempatkan di pangkalan Angkatan Udara Minot melaporkan bahwa sejumlah personel militer melihat objek berbentuk cakram bercahaya yang melayang di atas pangkalan. Objek misterius ini tidak hanya terlihat oleh personel di lokasi, tetapi juga dilaporkan menyebabkan kegagalan sistem, yang mengakibatkan 10 misil yang dilengkapi dengan hulu ledak nuklir menjadi non-aktif. Peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran serius, yang menunjukkan bahwa UFO mungkin menunjukkan kemampuan canggih untuk mengganggu operasi militer. Kejadian ini tetap tidak terjelaskan dan memicu spekulasi bahwa UFO tersebut menunjukkan superioritas teknologi mereka. UFO di lepas pantai California. Pada tahun 2004, terjadi pertemuan UFO signifikan di lepas pantai California, yang melibatkan pilot Angkatan Laut Amerika dari USS Princeton dan USS Nimitz. Para pilot ini mengamati objek aneh berbentuk oblong seperti tiktak, yang menunjukkan pola penerbangan yang tidak teratur dan sangat tidak konvensional. Komandan David Fravor, salah satu pilot yang terlibat, menggambarkan objek tersebut tidak memiliki sistem propulsi atau sayap yang terlihat, membuatnya berbeda dari pesawat yang mereka lihat sebelumnya. Objek tersebut bergerak dengan kecepatan luar biasa, dengan cepat mempercepat dan berubah arah dengan cara yang melawan hukum fisika. Peristiwa ini, yang menjadi terkenal setelah rekaman video dirilis pada tahun 2017, memicu minat baru terhadap UFO dan mendorong penyelidikan lebih lanjut mengenai fenomena udara yang tidak dapat dijelaskan oleh militer Amerika. Penampakan UFO O'Hare, Chicago. Penampakan UFO pada tahun 2006 di Bandara Internasional O'Hare, Chicago, tetap menjadi salah satu kasus UFO yang paling menarik dan kontroversial dalam sejarah. Beberapa karyawan United Airlines, termasuk mekanik dan pilot,
melaporkan melihat objek berbentuk cakram logam yang mengambang diam di atas bandara selama beberapa menit sebelum melesat ke langit dengan kecepatan luar biasa. Meskipun ada banyak saksi mata yang kredibel, FAA dan United Airlines awalnya membantah kejadian tersebut, mengaitkannya dengan fenomena cuaca seperti lubang awan. Namun, para ahli, termasuk astronom dan penyelidik UFO, menolak penjelasan ini, dengan menyatakan bahwa karakteristik objek tersebut tidak sesuai dengan kejadian alam. Insiden ini menimbulkan pertanyaan serius tentang keselamatan penerbangan, terutama mengingat potensi risiko objek yang tidak teridentifikasi mengambang di atas bandara yang sibuk. Meskipun kejadian tersebut tidak pernah diselidiki secara resmi, hal itu terus memicu perdebatan, dengan beberapa pihak menyerukan perhatian lebih terhadap kejadian-kejadian yang tidak dapat dijelaskan. UFO di Pangkalan Angkatan Udara Kirtland. Pada 4 November 1957, terjadi penampakan UFO di Pangkalan Angkatan Udara Kirtland di New Mexico. Kejadian ini bermula ketika dua pengontrol dari Civil Aeronautics Administration melihat cahaya putih bergerak melintasi landasan udara. Objek tersebut tampak bergerak tidak teratur dan sempat terdeteksi radar sebelum turun dengan tajam dan melintasi landasan udara. Melalui teropong, pengontrol menggambarkan objek tersebut berbentuk memanjang vertikal, sekitar 15-20 kaki tingginya, dan berbentuk telur, dengan satu cahaya putih di dasarnya. Objek tersebut mengambang sejenak, bergerak ke arah timur, dan kemudian tiba-tiba melesat dengan kecepatan tinggi. Radar mengonfirmasi pergerakannya yang berlangsung sekitar 20 menit. Meskipun ada penjelasan awal dari Angkatan Udara bahwa objek tersebut mungkin merupakan pesawat yang disalah-identifikasi FIFA, penyelidikan lebih lanjut, khususnya oleh Dr. James McDonald, meragukan penjelasan ini. Ia mendapati kesaksian para saksi sangat meyakinkan, dan deskripsi mereka tidak cocok dengan karakteristik pesawat yang dikenal pada waktu itu. Penculikan Travis Walton oleh UFO. Kasus penculikan Travis Walton, yang menjadi salah satu peristiwa UFO yang paling dikenal, terjadi pada tahun 1975. Walton, bersama 6 rekannya, sedang bekerja di hutan nasional Apachesit Greaves ketika mereka melihat cahaya aneh di langit. Walton mendekati objek tersebut dan kemudian disambar sinar cahaya, menyebabkan dia menghilang selama 5 hari. Rekan-rekannya yang menyaksikan kejadian tersebut melaporkan hilangnya Walton. Namun ketika dia kembali, klaim mengejutkan disampaikan, dia telah dibawa ke dalam UFO. Walton mengaku dibawa oleh makhluk asing, di mana dia dirawat untuk cedera. Dia menggambarkan makhluk yang terlihat seperti manusia, termasuk makhluk asing yang menyerupai Nordik. Kasus ini menarik perhatian dunia, terutama ketika Walton dan rekan-rekannya lulus tes poligraf yang mengonfirmasi cerita mereka. Meskipun ada skeptisisme dan kampanye media untuk menyebarkan disinformasi, Walton tetap mempertahankan kebenaran pengalamannya, mengklaim bahwa ia bertemu dengan makhluk yang benevolen. Cerita Walton, yang diperiksa melalui hipnosis, terus memicu perdebatan dan penyelidikan tentang kemungkinan adanya kehidupan luar angkasa. UFO Belgia. Gelombang UFO Belgia pada 1989 hingga 1990 tetap menjadi salah satu fenomena UFO yang paling terkenal dalam sejarah. Laporan tentang objek segitiga aneh di langit, terutama sekitar kota Wavre dan Brussels, memicu minat yang luas. Pada 30 Maret 1990, beberapa penampakan menyebabkan Angkatan Udara Belgia mengirimkan 2 jet F-16 untuk mencegat objek-objek tersebut. Para pilot melaporkan gerakan erratik dan anomali radar, termasuk objek yang dengan cepat mengubah ketinggian dan kecepatan, karakteristik yang melampaui kemampuan pesawat yang dikenal. Meskipun ada kontak visual dan pelacakan radar, objek-objek itu menghilang tanpa teridentifikasi, menambah misteri. Masyarakat Belgia untuk Studi Fenomena Antariksa, SOBEPS, melakukan penyelidikan ekstensif, menyimpulkan bahwa penampakan-penampakan tersebut tidak dapat dijelaskan oleh fenomena yang dikenal, meskipun mereka tidak secara eksplisit mengklaim objek tersebut adalah pesawat luar angkasa. Namun, beberapa skeptis berpendapat bahwa gelombang ini bisa jadi adalah fenomena psikososial yang diperburuk oleh liputan media dan kegembiraan publik. Lembah Hudson di New York menjadi lokasi banyak penampakan UFO, terutama selama tahun 1980-an dan 1990-an. Salah satu peristiwa paling terkenal terjadi pada 24 Maret 1983, ketika lebih dari 300 laporan masuk dari wilayah tersebut, dengan saksi mata menggambarkan objek besar berbentuk V atau bumerang dengan lampu yang berdenyut terang. Banyak yang melaporkan bahwa pesawat-pesawat tersebut sangat besar, hingga 100 yard lebar, dan dapat bergerak perlahan tanpa suara, seringkali melakukan belokan tajam yang menentang gravitasi. Beberapa saksi juga menyebutkan bahwa permukaan pesawat tampak seperti pelat logam yang dipasang dengan paku rivet. Penampakan-penampakan ini, yang sering disebut sebagai bagian dari invasi UFO,
menjadi salah satu kumpulan laporan UFO terbesar dalam sejarah. Insiden UFO Landrum terjadi pada 29 Desember 1980, dekat Houston, Texas. Tetap menjadi salah satu pertemuan UFO yang paling mengganggu dan membingungkan dalam sejarah. Betty Cash, Vicky Landrum, dan cucu Landrum, Colby, sedang mengemudi ketika mereka melihat objek besar berbentuk berlian di langit yang memancarkan cahaya terang dan api. Saat mereka berhenti untuk mengamati, mereka melihat helikopter hitam mengelilingi UFO tersebut. Objek itu kemudian terangkat ke udara dan bergerak ke arah barat daya, dengan helikopter yang mengejarnya. Setelah kejadian tersebut, saksi mata mengalami efek kesehatan yang parah, termasuk mual, muntah, dan luka bakar kulit, yang kemudian dikaitkan dengan paparan radiasi. Kondisi Betty Cash sangat parah, dengan lepuhan dan rasa sakit yang intens, sehingga memerlukan perawatan di rumah sakit. Meskipun klaim mereka, militer membantah keterlibatannya, dan penyelidikan terhadap insiden tersebut tidak memberikan penjelasan yang jelas. Beberapa orang berpendapat bahwa UFO itu bisa jadi adalah pesawat eksperimen pemerintah, yang semakin menambah misteri kejadian ini. Insiden UFO Teheran terjadi pada 19 September 1976, tetap menjadi salah satu pertemuan UFO yang paling terdokumentasi dan membingungkan. Pada malam itu, beberapa saksi, termasuk pilot berpengalaman dan pengendali lalu lintas udara, melaporkan melihat objek terang di atas Teheran. 2 jet F-4 Phantom Iran dikirim untuk mencegat objek tersebut. Tetapi saat mendekat, elektronik pesawat mereka, termasuk sistem navigasi dan persenjataan, mengalami kerusakan. UFO tersebut digambarkan berbentuk piring terbang dengan penampilan terang seperti bintang, dan sepertinya melawan fisika penerbangan konvensional, bergerak dengan kecepatan luar biasa hingga 2000 hingga 3000 mph. Saat jet mencoba untuk terlibat, objek lebih kecil terlepas dari UFO utama, semakin memperumit pertemuan tersebut. Meskipun berbagai penjelasan diajukan, termasuk kemungkinan pesawat militer rahasia, kejadian tersebut tetap tidak terjelaskan, bahkan menarik perhatian Badan Intelijen Amerika. Penculikan ala Gash oleh UFO terjadi pada tahun 1976 di Maine Utara, melibatkan sekelompok pria yang melaporkan diculik oleh makhluk asing saat berperahu di Big Eagle Lake. Insiden ini menarik perhatian internasional karena laporan mereka tentang bertemu UFO, mengalami waktu yang hilang, dan menjalani hipnosis untuk mengingat detail penculikan. Mereka mengklaim melihat pesawat besar melayang di atas danau sebelum dibawa ke dalamnya. Namun, bertahun-tahun kemudian, salah satu dari mereka, Cakrak, meragukan keaslian beberapa bagian cerita tersebut, menyarankan adanya pengaruh obat-obatan pada pengalaman tersebut. Meski ada perbedaan pandangan, saksi lain, termasuk Jim dan Jack Weiner serta Charlie Foltz, tetap meyakini bahwa penculikan itu nyata dan pengalaman mereka sungguh-sungguh. Cerita ini menjadi salah satu pertemuan UFO yang paling banyak dibicarakan di Amerika, menggambarkan kompleksitas dan kontroversi yang sering menyertai klaim penculikan UFO. Insiden UFO Shag Harbor terjadi pada 4 Oktober 1967 di Nova Scotia, tetap menjadi salah satu peristiwa UFO paling signifikan dalam sejarah Kanada. Sebuah objek besar, yang mungkin UFO, dilaporkan terlihat jatuh ke dalam air dekat Shag Harbor oleh banyak saksi, termasuk petugas RCMP dan warga setempat. Setelah kejadian tersebut, pencarian ekstensif oleh Angkatan Laut Kanada dilakukan untuk menemukan puing-puing, namun tidak ada jejak fisik yang ditemukan. Meskipun tidak ada bukti fisik, insiden ini terkenal karena dokumentasi resmi yang lengkap, termasuk laporan dari Departemen Pertahanan Nasional dan kesaksian saksi mata. Kejadian ini telah menghasilkan berbagai teori, mulai dari pertemuan alien hingga aktivitas militer rahasia, tetapi hingga kini masih belum terungkap. Insiden UFO Voronezh terjadi pada 1989, merupakan salah satu peristiwa paling terkenal dalam sejarah UFO dari Rusia. Pada 27 September 1989, sejumlah saksi mata, termasuk anak-anak, melaporkan melihat sebuah UFO berbentuk pisang mendarat di sebuah taman di kota Voronezh. Menurut saksi, 3 makhluk asing, yang tingginya lebih dari 9 kaki, keluar dari pesawat luar angkasa tersebut. Salah satu makhluk tersebut dilaporkan memiliki 3 mata, dan ada juga sosok mirip robot yang menemani mereka. Makhluk-makhluk itu dikatakan berinteraksi dengan saksi mata sebelum kembali ke pesawat mereka, dan salah satu anak bahkan dikatakan sempat diculik. Agensi berita Soviet TASS kemudian mengonfirmasi insiden tersebut, dengan laporan yang menyebutkan penemuan batuan tidak biasa dan sebuah cekungan di tempat pendaratan, yang tidak dapat diidentifikasi sebagai bahan dari bumi. Kejadian ini memicu perhatian besar, dan meskipun beberapa skeptis meragukan klaim tersebut, insiden ini tetap menjadi bagian penting dari sejarah UFO.
Flap UFO Chalares. Dikenal sebagai Operação Prato, operasi piring terbang. Terjadi pada tahun 1977 di kota Chalares, Pará, Brasil. Selama periode ini, banyak laporan penampakan objek terbang tak dikenal, dengan banyak saksi yang mengklaim telah melihat cahaya di langit yang memancarkan sinar kuat yang diduga menyebabkan luka fisik pada orang-orang. Beberapa laporan menggambarkan insiden ini melibatkan UFO yang memancarkan sinar yang dilaporkan menyedot darah dari korban, sehingga warga setempat menjulukinya Chupa-Chupa, penyedot-penyedot. Angkatan Udara Brasil diminta untuk menyelidiki, dan Kapten Uirange Bolivar Soares Nogueira de Holanda V ditugaskan untuk mengawasi operasi tersebut. Angkatan Udara mengumpulkan bukti foto dari cahaya-cahaya aneh ini, tetapi tidak dapat mengonfirmasi penyebab fenomena tersebut. Meskipun tidak ada bukti konklusif, kejadian ini tetap menjadi bab penting dalam sejarah UFO Brasil. Penampakan UFO di kota Manaus, Brasil. Di kota Manaus, Brasil, penampakan UFO telah menarik perhatian penduduk setempat dan pihak berwenang. Salah satu peristiwa yang mencolok terjadi pada tahun 1977, ketika serangkaian fenomena udara yang tidak biasa dilaporkan di wilayah tersebut. Saksi mata menggambarkan melihat objek terbang dengan berbagai bentuk, termasuk piring dan pesawat berbentuk cerutu, yang bermanuver melintasi langit malam. Penampakan ini memicu berbagai penyelidikan dan terus berkontribusi pada reputasi Brasil sebagai hotspot aktivitas UFO. Insiden UFO di Manaus, bersama dengan peristiwa serupa di seluruh Brasil, mendorong Angkatan Udara Brasil untuk melakukan penyelidikan resmi terhadap fenomena ini, seperti penyelidikan operasi piring yang bertujuan untuk mendokumentasikan dan mempelajari kejadian-kejadian ini. Penduduk setempat melaporkan pengalaman aneh, termasuk sensasi kelemahan fisik dan cedera yang tidak dapat dijelaskan, yang menambah misteri seputar penampakan ini. Terlepas dari apa yang kita lihat, misteri UFO terus berkembang dan membingungkan. Penampakan ini memberikan banyak pertanyaan tentang apa yang mungkin tersembunyi di langit kita. Sampai sekarang, kita belum menemukan jawabannya. Tetapi satu hal yang pasti, kita masih mencari tahu. Terus ikuti kami untuk penelusuran lebih lanjut tentang fenomena ini, dan jangan ragu untuk berbagi pendapat Anda di kolom komentar. Apakah Anda percaya bahwa kita tidak sendirian?